Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang apa saja sih sebenarnya reaksi organik dasar ya. Reaksi-reaksi dasar pada kimia organik. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang jadi pembahasan kita kali ini itu kita mau bahas jenis-jenis reaksi organik, kemudian ada reaksi-reaksi radikal, kemudian ada juga reaksi-reaksi adisi, substitusi, hidrolisis dan juga reaksi-reaksi oksidasi reduksi ya. Dan yang terakhir kita juga mau bahas tentang reaksi perisiklik di situ. Ini tadi yang mau kita bahas ada adisi, radikal, substitusi, hidrolisis, oksidasi reduksi dan juga perisiklik ya untuk jenis-jenis reaksi organik. Nah, ini sekedar untuk definisi teman-teman ya, dan contohnya seperti apa sih sebenarnya. Yang pertama untuk jenis reaksi radikal itu definisinya itu ikatan baru yang terbentuk dengan menggunakan radikal dari tiap reaktan ya. Nanti kita bahas satu persatu. Itu terjadinya biasanya pada alkana maupun pada alkena di situ. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi adisi, yaitu suatu reaksi penambahan, berarti dua sistem bergabung untuk membentuk satu entitas tunggal. Biasanya mudahnya ini reaksi adisi adalah reaksi pembentukan ikatan tunggal dari ikatan rangkap ya. Jadi awalnya ikatan rangkap berubah jadi ikatan tunggal. Nah, makanya contohnya itu ada alkena, alkuna, aldehid dan juga keton di situ. Ini semuanya adalah ikatan sorry. Semua ini adalah ikatan rangkap teman-teman ya. Kemudian reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari reaksi adisi ya. Merujuk pada hilangnya air, hidrogen, halida atau halogen dari suatu molekul senyawa organik ya. Contohnya adalah alkohol, alkil halida dan juga alkil dihalida di situ. Kemudian ada reaksi substitusi, dari katanya berarti reaksi penggantian ya teman-teman ya. Substitusi berarti mengganti satu gugus fungsi atau suatu atom dengan gugus maupun atom lain gitu. Contohnya di sini adalah alkil halida, alkohol, epoksida, asam karboksilat dan juga turunannya ya. Kemudian ada lagi reaksi oksidasi reduksi. Nah, kalau di kimia pada umumnya, oksidasi itu bisa kehilangan elektron, kalau reduksi itu adalah memperoleh elektron. Tapi nanti kita lihat ya, sebenarnya kalau dalam kimia organik atau reaksi-reaksi organik seperti apa sih reaksi oksidasi dan reduksi gitu. Ini contohnya bisa terjadi pada alkena dan juga alkuna, teman-teman. Kemudian terakhir ada reaksi perisiklik di situ. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang dijalani oleh suatu DNA terkonjugasi itu dan menghasilkan senyawa siklik di situ ya, dari penata ulangan elektron. Dan juga reaksi ini single step ya, atau satu sekali step, tidak ada senyawa intermediate di situ. Nah, terjadinya reaksi ini bisa terjadi pada senyawa-senyawa DNA terkonjugasi tadi juga sudah dibahas, dan senyawa karbonil baik alfa maupun beta yang tidak jenuh atau yang rangkap ya berarti ya. Kita mulai dari reaksi radikal. Jadi reaksi radikal ini sebuah reaksi yang sangat reaktif ya, karena reaksi radikal ini terjadi pada senyawa atau atom atau unsur ya yang mempunyai elektron yang berjumlah ganjil. Nah, biasanya kalau radikal ini dia adalah nanti si atomnya atau si unsurnya itu dia punya elektron yang tidak berpasangan atau cuma satu nih teman-teman di sini nih. Jadi ada radikal, dia elektronnya cuma satu nih kayak di sini nih. Ya. Nah, nanti si radikal ini atau unsur ataupun unsur maupun atom yang tidak berpasangan tadi, yang punya elektron tidak berpasangan tadi, dia itu bisa bereaksi dengan senyawa lain. Nah, nanti kita lihat apa saja tahapannya gitu. Ini senyawa AB contohnya di sini ya. Senyawa AB menghasilkan produk di sini ya.
produk substitusi. Jadi di sini radikal ini karena dia sangat reaktif, karena dia tidak punya pasangan, dia membutuhkan elektron lain. Di sini dia bereaksi dengan si A di sini. Nah, akibatnya si B-nya ini jadi yang radikal tadi nih. Tadi ya stabil jadi radikal ya. Jadi kalau dilihat radikal ini adalah senyawa yang atau unsur yang sangat reaktif ya, karena dia elektronnya tidak berpasangan gitu. Jadi dia membutuhkan elektron lain ya, agar stabil gitu teman-teman. Ini tadi contohnya kalau di sini dia reaksinya itu menghasilkan radikal lain berupa radikal B di situ ya. Nah, di sini dia reaksinya itu masih berbentuk radikal. Jadi radikal ini dia ketemu sama senyawa lain di sini contohnya alkena ya, senyawa alkena. Nanti senyawa alkena ini akan menjadi radikal karena berikatan dengan si radikal ini gitu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya supaya lebih lengkap. Nah, untuk reaksi radikal itu biasanya berlangsung dengan 3 tahap teman-teman ya. Yang pertama adalah tahap inisiasi, tahap kedua adalah tahap propagasi, dan tahap ketiga adalah tahap terminasi. Untuk inisiasi ini adalah tahap pembentukan radikal ya. Pembentukan radikal. Biasanya ikatannya di sini adalah reaksi antara dihalogen dengan suatu senyawa metil di sini nih. Nah, senyawa halogen ini dia nanti membentuk radikal dengan cara memutus ikatan rangkapnya di sini ya. Tuh. Atau ikatan tunggal ikatan tunggal. Memutus ikatan tunggalnya dan membentuk radikal di sini dengan bantuan cahaya ya di situ ya. Nah, kemudian di tahap propagasi itu adalah tahap perpanjangan rantai ya di situ ya. Nah, nanti si radikal ini, radikal Cl ini akan bereaksi dengan senyawa lain di sini. Membentuk radikal baru nih di sini. Radikal baru. Ini bisa terjadi 2 kemungkinan ya. Yang pertama itu dia membentuk radikal baru, radikal metil, atau si Cl ini membentuk radikal lagi gitu. Nah, baru tahap terakhir adalah tahap terminasi, di mana radikal ini, radikal-radikal yang tadi terbentuk dari propagasi itu berhenti pembentukan radikalnya, atau tahap terminasi namanya. Jadi ada 3 kemungkinan ya di situ ya. Bisa si Cl ini saling berikatan membentuk senyawa stabil yang baru ya, atau kembali ke awal misalnya nih. Kemudian si Cl ini ketemu dengan radikal metil membentuk senyawa yang stabil, atau senyawa radikal metil ini membentuk senyawa bertemu dengan radikal metil lagi membentuk senyawa radikal metil yang stabil. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Tapi sebenarnya semua sama. Jadi antara radikal itu ketemu dan membentuk senyawa yang lebih stabil di tahap terminasi. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi atau pembentukan radikal. Kemudian tahap kedua adalah tahap propagasi atau perpanjangan rantai ya di situ ya, atau pembentukan radikal baru. Kemudian tahap terminasi adalah tahap untuk pembentukan kestabilan dari suatu senyawa. Gitu. Nah, selanjutnya adalah reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan pi atau ikatan rangkap ya di sini ya. Ikatan rangkap. Contohnya adalah seperti pada senyawa alkena, alkuna, dan senyawa rangkap antara karbon dengan oksigen, atau bisa jadi keton maupun aldehid di situ ya. Nah, di sini contohnya adalah suatu alkena, ya, ini alkena nih karena rangkap 2, itu bertemu dengan suatu senyawa regen ya. Di sini suatu regennya itu dia punya bagian yang elektrofilik di sini, parsial positif, dan juga nukleofilik, parsial yang negatif ya. Elektrofilik itu berarti dia suka elektron teman-teman ya. Suka elektron, atau dia bagian yang menyerang atau diserang elektronnya oleh elektron dari senyawa alkena ini. Sedangkan bagian nukleofilik adalah bagian yang suka
bagian positifnya, atau nanti dia akan menyerang bagian positif di senyawa alkena. Nanti ketika terjadi reaksi adisi, itu senyawa alkena ini akan pecah ikatan rangkapnya ya, atau dicopot lah ikatan rangkapnya, ikatan pi-nya menjadi ikatan tunggal. Satu itu dia bereaksi dengan si nukleofil, satu lagi bereaksi dengan yang elektrofil gitu. Jadi dipecah ya, masing-masing masuk tuh nanti ke senyawa alkena ini. Nanti mungkin teman-teman akan mengenal reaksi Markovnikov maupun nanti namanya anti Markovnikov gitu. Tapi di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian ya. Jadi satu atom di sini ataupun suatu gugus di sini ya, itu digantikan oleh atom maupun gugus lain nih di sini. Ini contohnya di sini ada gugus halida atau halogen ya. Dia lepas dan digantikan oleh suatu gugus nukleofil. Nukleofil tadi berarti yang suka dengan muatan positif ya. Jadi si halida ini lepas, nanti C-nya itu menubuatan positif di sini. Nah, nanti si nukleofilnya dia masuk nih di sini. Jadi nukleofilnya masuk, si halidanya keluar ya. Digantikan oleh si nukleofil. Selanjutnya adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini biasanya terjadi pada asam karboksilat maupun turunannya ya. Di sini contohnya, ini turunan asam karboksilat ya. Dia punya gugus keton di situ. Di sini juga ada halida maupun ester di sini ya, turunan dari asam karboksilat. Nanti dia bereaksi dengan air di sini nih. Si Y-nya keluar, OH-nya masuk nih teman-teman nih. Jadi akhirnya adalah asam karboksilat ya di situ ya. RCOH dari awalnya RCOCl atau RCOOR ya di situ ya. Nah, selanjutnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Nah, biasanya kalau misalnya kita dulu mengenali kimia dasar, itu reaksi oksidasi adalah lepas elektron, sedangkan reduksi adalah bertambahnya elektron ya. Nah, namun dalam konteks kimia organik, itu oksidasi itu bisa berarti kehilangan hidrogen maupun bertambahnya oksigen atau halogen. Nah, berarti nih, kalau reduksi itu bertambahnya hidrogen ya di sini ya, bertambahnya hidrogen atau berkurangnya oksigen atau halogen ya di situ ya. Misalnya ambil contoh Cl lah di situ. Nah, berarti kalau di sini misalnya nih ada suatu senyawa alkohol ya. Di sini contohnya etanol. Dia dioksidasi, berarti dia bertambahnya oksigen ya, bertambahnya oksigen. Jadi di sini terbentuk ikatan rangkapnya. Katanya ikatan rangkapnya itu bisa diartikan bahwa O-nya ada dua nih teman-teman nih. Si C-nya mengikat dua O ya. Jadi dia adalah suatu reaksi oksidasi. Kemudian dioksidasi lagi menghasilkan asam asetat ya di situ ya. Di sini asam asetat. Nih. O-nya bertambah lagi, berarti dia adalah reaksi oksidasi. Tadi ingat pengertiannya bahwa reaksi oksidasi itu adalah kehilangan hidrogen atau bertambahnya oksigen. Nah, di sini oksigennya bertambah nih dari 1 ya menjadi 2 nih, dianggap menjadi 2 ya. Karena dia dianggapnya mengikat 2O di situ, ikatan rangkap. Kemudian menjadi 3 ya. Ini adalah reaksi oksidasi. Kalau reaksi reduksi berarti kebalikannya ya. Misalnya dari asam asetat berubah menjadi aldehid atau asetaldehid di sini. Berubah lagi menjadi etanol ya. Karena bukan hidrogen. Atom O-nya berkurang dari 3 menjadi 2 menjadi 1 ya untuk reaksi reduksinya, kebalikannya di situ. Nah, kemudian terakhir adalah reaksi perisiklik.
reaksi perisiklik ini adalah reaksi pembentukan senyawa siklik dari senyawa biasanya diena, teman-teman ya. Di sini kita ambil contoh 1,4 dimetil di sini nih. Dimetil 1,3 butadiena. Nah, dia bereaksi dengan metil asetilen karboksilat ya. Atau di situ ester berarti. Nah, nanti dengan pemanasan dia itu akan membentuk senyawa siklik. Namanya adalah metil cis 3,6 dimetil 1,4 siklohexadiena 1 karboksilat. Nah, untuk untuk reaksi perisiklik ini dia terjadi atau membentuk senyawa siklik ya, bukan terjadi pada senyawa siklik, salah ini. Dan terjadi secara single step atau satu tahap ya, tanpa pembentukan senyawa intermediate ya di situ ya. Jadi reaksinya itu tidak bertahap, tetapi langsung terjadi satu kali di situ, saling berikatan ya, atau pembukaan ikatannya gitu. Nah, ini adalah buku-buku yang bisa kalian baca, teman-teman. Ada Fessenden, ada Organic Chemistry dari Jonathan Kayden. Kemudian juga ada nih yang saya sarankan juga untuk mahasiswa farmasi, ada dari Sarker di situ ya. Sarker di sini sangat di sini bukunya ini lebih compact lah di sini. Jadi kita lebih enak bacanya. Kemudian ada Principle of Organic Chemistry dari Murray di situ. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.